Halo, kembali lagi bersama admin Bantul Proyektor. Kali ini saya akan kasih tutorial bagaimana caranya menggunakan Epson EPS 400. Jika kalian sewa di Bantul Proyektor, di sini memiliki kelengkapan yang pertama eh, tas proyektor tentunya. Yang pertama ada kabel HDMI, yang kedua ada kabel VGA, yang ketiga tentunya kabel power untuk proyektor ke sumber listrik. Yang keempat ada remote untuk proyektor. Selanjutnya tentunya ada Epson EPS 400. Oke, untuk kelengkapan tadi terdapat kabel power, ini cukup panjang, kurang lebih 1,5 meter. Lanjut, terdapat kabel VGA, kurang lebih juga sama 1,5 meter. Dan untuk kabel HDMI panjang kurang lebih 1,5 meter, kurang lebih segini. Untuk spesifikasi proyektor ini 3300 lumen. Dan untuk fiturnya di sini di depan untuk Epson tentunya ada ini untuk mengganjal, jadi bisa lebih menghadap ke atas atau tegak. Yang kedua ada penutup lensa. Selanjutnya di sini ini untuk mengatur fokus di atas lensa. Terus di sebelahnya lagi ini untuk mengatur kemiringan gambar. Nanti saya praktekkan. Untuk tombolnya ada di sebelah sini. Kalaupun kalian menggunakan remote juga bisa. Untuk bagian belakang, yang pertama di sini ada input USB A, USB B, kabel RCA, VGA, dan tentunya HDMI. Dan untuk speaker di sebelah sini. Untuk di bagian pojok di sini terdapat untuk seperti kayak mengganjal untuk mengatur kemiringan proyektor, untuk penyesuaian gambar yang jauh lebih baik. Oke, seperti itu. Mari kita coba. Jadi seperti ini cara penggunaan Epson EPS 400. Pertama bisa kalian pencet tombol power. Proyektor jangan lupa dibuka lensa. Untuk proyektor ini rekomendasi untuk presentasi dan nobar. Untuk layar ukuran 2x3 cukup. Ini untuk proyektor ini cukup mumpuni. Yang selanjutnya untuk mengatur fokus ada di bagian depan lensa seperti ini. Oke. Untuk yang di belakangnya di sini ini untuk mengatur keystone posisi kanan kiri seperti ini. Ya, jadinya seperti ini. Oke, lanjut. Untuk remote
Terdapat remote. Remote di sini ada menu, ESC untuk kembali, arah, untuk tengah, untuk enter. Di sini juga ada tombol alternatif, misal seperti mencari short inputan dari proyektor, aspek, color mode, seperti itu. Mari kita coba. Pertama kita menu. Untuk modus warna di sini bisa dinamis. Dinamis di sini cukup terang. Jika kalian gunakan untuk di semi outdoor seperti di teras atau mungkin di pendopo. Kedua, untuk presentasi, mode presentasi di sini rekomendasi untuk presentasi. Film bisa digunakan untuk film, seperti itu bisa disesuaikan. Modus warna ini di menu gambar langsung modus warna. Untuk di bawahnya di sini disesuaikan dengan kondisi ruangan kalian. Kalaupun tidak, bisa kalian diatur di tengah-tengah saja juga cukup. Lanjut untuk sinyal di sini aspeknya saya buat otomatis. Kalaupun konten kalian berbentuk 4:3, bisa kalian pilih ini, jadi tampilan akan persegi. Namun di sini konten akan terpotong ketika konten kalian berbentuk landscape atau YouTube. Misal kalian YouTube taruh di sini, diproyeksikan langsung aspeknya 4:3 itu akan terpotong. Untuk YouTube atau konten kalian berbentuk landscape, aspeknya 16:9. Untuk saya rekomendasi dibuat otomatis. Overscan saya tidak gunakan, biasanya di sini untuk kayak seperti zoom. Lanjut pada pengaturan. Nah, ini cukup penting untuk kemiringan HNV ini seperti tadi di bagian bawah lensa. Mari kita coba. Kalaupun saya pencet ke arah kiri, dia akan mengecil bagian kiri. Dan saya coba untuk ya fix, saya coba, dia akan ke sana. Kalaupun sebaliknya seperti ini, jadi bisa disesuaikan. Lanjut pada pengaturan kemiringan di sini, HFV ini bisa disesuaikan menggunakan di bawah lensa ini atau di atas lensa ini. Kalian bisa atur, disesuaikan. Kalian bisa atur di remote juga. Namun lebih enak di sini, bisa disesuaikan dengan kalian suka. Untuk quick corner di sini biasa digunakan untuk layar yang jauh lebih lebar dan agak sulit dijangkau atau bisa dipresisikan, lebih presisi lah tepatnya. Seperti ini, misal di sini saya tarik ke kanan, misal saya layar ini saya benarkan ya posisinya ya. Oke, saya tarik ke atas. Oke, lanjut bagian pojok kanan. Oke, seperti ini ya. Jadi bisa saya benarkan menggunakan quick corner ini untuk tingkat presisi yang lebih detail. Namun untuk presentasi rekomendasi saya menggunakan kemiringan HNV di sini. Ya, seperti ini sudah presisi tengah. Lanjut perbesar di sini bisa kalian tarik proyektor ini
ke belakang untuk mendapatkan proyeksi gambar yang lebih besar. Kalaupun tidak, bisa kalian juga menggunakan fitur pengaturan lalu perbesar. Di sini bisa kalian lihat ya, misal saya tarik ke kanan dia akan jauh dan objek akan mengecil. Kalaupun saya sebaliknya dia akan membesar seperti ini. Lanjut untuk volume, jika kalian menggunakan volume proyektor bisa menggunakan seperti ini. Bisa dicontohkan sebentar mungkin. Jadi kurang lebih suaranya seperti ini. Ini sudah full. Ya, seperti itu. Untuk remote di sini saya menggunakan depan dan belakang. Jadi bisa saya gunakan di sini, bisa dari belakang juga. Seperti itu. Untuk jarak kurang lebih 5 sampai 10 meter, mungkin kalau 5 meter kurang lebih cukup. 10 meter kayaknya kejauhan. Seperti itu. Ya, untuk tes pola di sini bisa kalian cek ketika ingin menyesuaikan layar kalian. Seperti ini, bisa tes pola di bagian pengaturan, lalu tes pola bagian bawah di sini. Ini untuk tes pola. Untuk proyeksi ini untuk standarnya depan. Kalaupun kalian memiliki ingin nobar dari belakang, bisa menggunakan belakang. Jadi tampilannya akan terbalik seperti ini. Begitupun juga pengaturan HFV-nya juga terbalik. Jadi seperti ini, otomatis akan terbalik. Tulisannya juga terbalik seperti ini. Jika kalian menggunakan depan plafon seperti ini yang biasa digunakan untuk di kelas. Bisa saya contohkan? Jadi seperti ini. Di sini akan dipasang briket khusus untuk proyektor, lalu dikasih ke plafon kelas-kelas, biasanya digunakan di kelas ataupun di kantor. Begitupun juga yang belakang plafon. Di sini misal tampilan seperti kayak nobar tadi dari belakang dan dari atas. Oke. Kalau standarnya gunakan tampilan depan. Oke, lanjut. Jaringan tambahan untuk bahasa, tentunya bahasa Indonesia. Jaringan tidak. Untuk konsumsi daya, di sini jika ingin proyektor kalian awet, bisa kalian gunakan mode eco. Kalaupun ingin jauh lebih terang, bisa menggunakan konsumsi daya normal. Dan di sini suara mesin Epson proyektor akan lebih keras, terasa. Kalaupun menggunakan mode eco, dia akan meredup. Tapi untuk keawetan proyektor bisa menggunakan mode eco. Kalaupun di dalam ruangan bisa menggunakan mode eco, kalaupun semi outdoor bisa menggunakan konsumsi daya normal seperti itu.
Modus tidur di sini saya aktifkan ketika tidak ada input masuk ke proyektor, otomatis dalam kurun waktu 30 menit akan mati sendiri proyektor. Informasi di sini informasi tentang proyektor seperti lama penggunaan proyektor, berapa lama digunakan mode normal, berapa lama digunakan mode eco, sumbernya HDMI, resolusi 9 resolusi, lalu nomor serial. Ini ada nomor versinya juga proyektor. Untuk direset, rekomendasi jangan direset jika kalian sewa di bundle proyektor. Karena di sini adalah ada informasi penting berapa lama penggunaan proyektor. Oke, seperti itu. Dan mungkin teman-teman yang teman-teman bundle proyektor ada yang pernah bertanya seperti ketika mati listrik mendadak ataupun mungkin daya listrik yang tidak kuat. Untuk proyektor ini informasi menggunakan daya kurang lebih 220 volt. Jadi ketika dipastikan tempat yang kalian sewa kuat menggunakan proyektor ini. Kalaupun tiba-tiba mati mendadak seperti mati listrik, akan terjadi seperti ini, saya praktekkan. Baik, jadi di sini otomatis ketika misal listrik kalian mati mendadak, proyektor akan seperti ini. Ya, ada notifikasi status dan suara mesin lebih berdengung. Jika seperti ini, kalian jangan panik, jangan kalian banting, apalagi pukul-pukul, jangan, karena itu bisa memperparah keadaan. Tenang, tunggu kurang lebih 1-5 menit, paling lama 5 menit. Jika terjadi problem lebih lama, hubungi admin. Jika kalian punya di rumah dan terjadi seperti ini, suara mesin seperti ini, silakan bawa ke bengkel. Ya, dia otomatis akan hidup kembali dalam keadaan normal. Seperti itu. Selama tidak ada terjadi seperti ini, di bagian lampu, temperatur ini selama tidak menyala bersamaan ataupun salah satunya menyala, itu proyektor aman. Oke, untuk cara mematikan proyektor seperti ini. Pertama, tekan tombol power 2 kali. Oke, akan bunyi pip pip. Oke, tutup lensa dan dipastikan tunggu proyektor cukup dingin sebelum dimasukkan atau disimpan di tas proyektor. Cukup sekian. Jika kalian masih bingung dan ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar, awali dengan kalimat FMM. Jangan lupa tonton konten lainnya di Bundle Proyektor. Terima kasih.